Selamat datang kembali pada kuliah analisis struktur. Pada segmen ini kita akan membahas satu contoh penggunaan metode beban satuan untuk struktur balok. Misalnya di sini diberikan balok cantilever yang dibebani oleh beban merata 12 kN per meter dan kita diminta menentukan perpindahan dan putaran di ujung B ini akibat beban yang bekerja. Modulus elastisitas struktur dan inersia penampang juga diberikan di sini sehingga kita bisa gunakan angka-angka ini nanti. Pertama, kita harus mendapatkan momen lentur akibat beban yang bekerja pada balok, dan hal ini bisa kita dapatkan dengan membuat free body potongan balok seperti ini. Misalnya X dihitung dari ujung kanan balok, seperti tergambar di sini, dan akan kita dapatkan bahwa momen lentur itu adalah minus 6X kuadrat besarnya, atau kalau digambarkan diagramnya berbentuk parabola seperti ini. Pada tabel integral volume, bentuk parabola dapat diwakili oleh nilai-nilai momen di ujung, jadi minus 150 dan 0 di ujung yang satunya, serta di tengah-tengah, kita cek pada jarak 2,5 meter dari kiri ataupun dari kanan, besarnya adalah minus 37,5. Selanjutnya, kita berikan gaya satu satuan dalam arah perpindahan yang ingin dicari, karena kita ingin mencari perpindahan vertikal di ujung B atau di ujung kanan dari balok. Kita pasang gaya satu satuan di sini, dan kita cari lagi momen lenturnya. Momen lenturnya adalah demikian, M sama dengan minus X atau distribusinya linear, berbentuk segitiga seperti ini. Nah, pada tabel integral volume untuk bentuk diagram momen yang segitiga, hanya nilai minus 5-nya ini saja yang dipakai. Selanjutnya kita tinggal memasukkan fungsi-fungsi ini ke dalam formula beban satuan seperti ini. Misalnya delta B vertikal itu adalah integral dari M ini, minus 6X kuadrat dikalikan minus X dibagi EI dan diintegralkan di sepanjang dx dari 0 sampai L. Atau kita bisa baca di tabel integral volume untuk M yang berbentuk parabola dan M kecil yang berbentuk segitiga seperti ini. Kalau kita baca di tabel, diperoleh integralnya adalah L, yaitu panjang dari diagram momen ini, yaitu 5 meter, dikalikan M, dalam hal ini nilainya minus 5, dikalikan lagi dalam kurung M1, M1 itu di sini adalah minus 150, ditambah 2 kali M2, M2-nya adalah minus 37,5. Kalau ini kita hitung, kita dapatkan nilai 937,5, dan integral ini belum dibagi dengan EI, sehingga delta B vertikal adalah 937,5 dibagi EI, dan kalau kita masukkan nilai E dan I yang diberikan, kita peroleh nilai 9,375 mm. Positif artinya arahnya ke bawah sesuai dengan arah gaya satu satuan ini. Untuk menghitung putaran di ujung B, momen lentur akibat beban luar sama seperti sebelumnya. Jadi ini yang tadi sudah kita hitung. Kita akan menggunakan tabel integral volume saja. Lalu akibat momen sebesar satu satuan yang kita taruh di ujung cantilever, diagram momennya adalah konstan sebesar 1 seperti ini, dan kita tinggal lihat di tabel integral volume di mana M-nya adalah parabola dan M kecilnya adalah segi 4. Kita baca nilainya adalah L dikalikan M kecil dikalikan dalam kurung M1 tambah 4 M2 tambah M3 dibagi 6. L itu adalah panjang diagram ini 5 meter, M kecil itu adalah nilai yang ini 1. Sedangkan M1 minus 150, M2 minus 37,5, dan M3 itu adalah 0. Yang kalau kita hitung, kita dapatkan nilainya minus 250. Jadi, putaran di ujung B adalah minus 250 dibagi EI, karena di sini belum dibagi dengan EI. Yang kalau kita masukkan nilai-nilainya, didapatkan minus 0,0025 radian. Negatif artinya arah putaran dari balok tersebut di ujung B berlawanan dengan arah gaya atau momen satu satuan yang kita berikan di sini. Momen ini arahnya berlawanan putaran jarum jam, hasil kita negatif, artinya arah putaran di ujung B adalah clockwise atau searah putaran jarum jam. Perpindahan yang terjadi kalau digambarkan akan berbentuk seperti ini. Perpindahan vertikal delta kita sudah kenal, kalau ke bawah ya besarnya sebesar delta seperti ini. Sedangkan putaran dihitung dari kondisi awal balok, di mana balok tadinya horizontal, jadi di ujung B kita buat garis horizontal seperti ini, dan theta adalah sudut dari horizontal ini ke posisi balok setelah berdeformasi. Jadi dari sini ke sebelah sana, arahnya memang searah putaran jarum jam, dan besarnya tadi sudah kita hitung, minus 0,0025 radian.
Demikian satu contoh penggunaan metode beban satuan untuk menentukan perpindahan pada balok. Pada segmen berikutnya kita akan lihat satu contoh untuk menentukan perpindahan pada struktur rangka batang. Sampai bertemu pada segmen berikutnya.